Breaking News. Presiden akhirnya merombak sejumlah posisi menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. 6 posisi menteri dan wakil menteri diganti dan dilantik pada hari ini. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk. Selamat siang, Prof. Hamdi. Selamat siang, Ferdi. Selamat siang para pemirsa sekalian seluruh Indonesia. Sehat ya, Prof? Hari yang cerah hari ini. Hari yang cerah hari ini. Tidak di tempat saya di Depok cerah sekali cuaca. Di Jakarta sepertinya juga cukup cerah hari ini. Hati juga cerah hari ini. Di Istana Negara juga kayaknya cukup cerah, Prof, ya hari ini ya. Oh iya. Oke, Prof. Sebelum lebih lanjut kita menganalisa atau membedah anatomi dari 6 posisi menteri yang hari ini sudah diumumkan dan dilantik oleh Presiden. Saya ingin bertanya dulu ke Prof. Prof, dari apa yang kita saksikan hari ini, dari pemilihan nama dan juga komposisi yang ada, apakah kemudian ini sudah bisa dikatakan the man on the right place and the right job begitu? Atau bagaimana melihat ini? Oke, sebelum saya sampai kepada orang per orang, apakah the right man and the right job and the right position, paling tidak kalau kita bedah secara political decision making kira-kira gitu ya. Bagaimana Presiden membuat keputusan politik, ini sebenarnya sudah keputusan politik yang optimal. Oke. Jadi dalam political decision making itu kan ada beberapa yang harus dihitung. Tentu pertama soliditas dari koalisi partai-partai pendukung. Oke. Ya, ini juga nggak bisa kita abaikan. Jadi kalau konstelasinya itu tidak optimum, itu juga nanti punya problem ke depan. Ya. Tentu menyangkut juga nanti chemistry, harmoni, dan juga biasanya nanti persoalan-persoalan di parlemen. Ya, itu juga harus dijaga dengan partai-partai pendukung itu. Efek dominonya begitu ya, Prof ya? Ya, betul. Oke. Kedua tentu harus optimal juga dari pencapaian agenda-agenda Presiden ke depan sampai 2024. Yang intinya dia memang butuh orang-orang yang bisa kerja, yang bisa mewujudkan visi misinya, program-programnya, seluruh agenda-agenda Jokowi sampai 2024. Nah, tentu intinya dia perlu orang yang sangat profesional di bidang itu. Oke. Atau orang-orang yang dianggap bisa memimpin kementerian itu untuk mencapai seluruh agenda-agendanya. Nah, ini kompromi dua ini yang saya katakan sebagai optimum political decision making. Katakanlah begitu ya. Jadi keputusan politik yang memang sudah optimal kira-kira begitu. Di antara pilihan-pilihan yang ada. Jadi saya melihat penempatan 6 ini secara keseluruhan sudah mencerminkan keputusan politik yang optimal itu. Oke, Prof. Yang ingin Anda katakan adalah bahwa kemudian konstelasi politik yang terjadi ini sudah bikin happy semua pihak, baik oposisi ataupun juga koalisi, sehingga kemudian agenda-agenda yang dilakukan secara politik ini akan bisa diwujudkan dalam waktu ke depan, begitu? Iya, tentu partai pendukung. Kita tidak tahu partai oposisi. Kalau partai oposisi semangatnya kan adalah apapun kebijakan dari Jokowi itu harus ada celah untuk dikritik. Karena itu untuk positioning partai oposisi di pemilih. Oke. Ya, karena ini kaitannya ke 2024 kan. Ya. Jadi apakah oposisi happy apa enggak? Enggak ada hubungannya. Oke. Enggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ya. Partai pendukung yang harus happy. Oke, tapi kan kemudian kita lihat ada pihak-pihak dari oposisi yang juga sudah ditarik begitu ke dalam pemerintahan begitu. Yang terbaru kita tahu Sandiaga Uno juga sudah ditarik ke posisi menteri begitu. Bagaimana kemudian membacanya? Apakah tidak. Karena Gerindra secara resmi ketika Pak Prabowo dan Pak Edi Prabowo itu masuk, itu sudah berada dalam
barisan pendukung pemerintah. Walaupun ada special assignment misalnya. Ya misalnya seperti Pak Fadlizon dipasang di seolah-olah oposisi gitu loh. Itu untuk memelihara konstituen di sebelah sana, kira-kira begitu. Tapi Gerindra secara umum tetap dalam barisan itu. Nah, ketika Pak Edi dicopot, nah tentu harus diganti dengan satu orang lagi. Jadi posisinya nggak berubah. Oke. Jadi Gerindra tetap ada 2 orang. Hanya Itulah Pak Sandi. hanya rotasi saja Ya. begitu ya, Prof ya? Hanya rotasi saja Ya. gitu. Betul, betul. Oke, sekarang kalau begitu yang menjadi oposisi untuk ruang kritik kepada pemerintah ini diisi oleh siapa? Hanya PKS dan PAN ya yang tinggal begitu sama Demokrat? Yang betul. Jadi masih ada 3 partai sebenarnya kita katakanlah sebagai partai oposisi di parlemen. Dan memang itu harus ada supaya politik itu sehat. Dalam konteks presidensial yang kita pakai, itu kan prinsipnya adalah check and balances. Ya. Jadi parlemen harus merupakan check and balances terhadap eksekutif. Dan di luar itu juga masih ada check and balances seperti media, pengamat-pengamat, kritikus, itu bagian dari civil society yang juga harus memainkan fungsi watchdog itu. Ya, supaya nanti eksekutif bisa dikontrol. Dan dia berjalan di track yang benar. Jadi jangan oposisi dihilangkan, tidak boleh. Oke, artinya ini juga bisa dikatakan masih cukup sehat untuk jalannya demokrasi ke depan, Prof? Ya, tergantung kita melihatnya. Ada orang mengatakan kok posisinya tinggal 30% ya. Apakah itu cukup kuat untuk memainkan fungsi kontrol? Gitu. Saya kira itu relatif ya. Orang juga bisa punya argumen yang sebaliknya. Kalau misalnya oposisi lebih dari 50%, bukankah nanti program-program juga sulit jalan karena ditorpedo terus di parlemen. Jadi dari sisi stabilitas, dari sisi kemungkinan program itu berjalan tidak terganjal di parlemen dengan komposisi 70% pendukung pemerintah itu lebih solid gitu loh. Oke. Check balances itu masih jalan juga, Prof, dengan kondisi yang tidak menentu seperti sekarang, semua sektor terdampak khususnya di masa pandemi ini. Pemerintah sekarang kan maunya kerjanya cepat begitu. Ya, tetap dong. Ya, politik itu selalu ada punya moral hazard gitu loh. Kalau dia tidak ada kontrol, dia ada kemungkinan dia menyeleweng. Jadi seperti yang saya katakan tadi, fungsi kontrol tidak hanya berasal dari parlemen, tapi juga civil society, pers, media, perguruan tinggi, pengamat-pengamat, kritikus, lembaga-lembaga LSM, itu semua bagian dari kontrol oleh civil society. Seberapa besar membawa pengaruh nanti civil society seperti itu, Prof? Ya, saya kira kalau kita lihat kemarin dari aspirasi untuk demo menolak undang-undang cipta kerja kan juga cukup signifikan gitu ya. Ya, nanti tergantung isu-isu saja. Misalnya kalau ada lagi isu lingkungan, civil society organization itu menyuarakan aspirasinya, itu hal yang absah dalam dalam demokrasi. Yang nggak boleh itu adalah anarkinya, ya, kekerasannya. Jadi kalau menyampaikan pendapat sesuai dengan aturan dan prosedur demokrasi ya nggak masalah, itu harus. Oke. Kita selesai untuk bacaannya dari aspek politik. Kalau dari aspek psikologis, Prof, ini kemudian menjadi tanda tanya publik, ramai juga diperbincangkan soal bagaimana komposisi ini tadi menjadi sorotan, khususnya di posisi-posisi yang cukup strategis atau cukup yang cukup erat kaitannya dengan masa pandemi seperti sekarang, seperti posisi Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pariwisata.
semuanya memang sangat dituntut untuk bisa memberikan kontribusi paling tidak dalam 1 tahun ke depan untuk merubah KPI yang selama ini mungkin dianggap belum maksimal begitu. Bagaimana kemudian analisanya dari perspektif ini, Prof? Ya, saya kira penempatan Bu Risma sebagai Menteri Sosial kita harus apresiasi dan kalau banyak publik saya baca punya harapan yang besar terhadap Bu Risma. Karena rekam jejak yang bagus selama memimpin Surabaya 2 periode. Ya. Dan kerjanya cepat, bersih. Ini yang paling penting ya, karena kemarin Pak Juliari Batubara kan tersangkut persoalan korupsi. Ya. Jadi tampaknya publik berharap seluruh menteri ini, mudah-mudahan ya, 6 ini punya integritas yang baik. Ya, ini amanah publik yang tidak main-main. Okay. Jadi kalau kita boleh berpesan ke 6 ini, embanlah tugas amanat publik dengan baik. Ya, besar harapan masyarakat ke pundak Anda. Jangan korupsi, ya. Nah, terutama bansos ini kan nanti punya peran yang penting sampai tidak satu tahun ke depan. Kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir berapa. Okay. Kapan, tahun kapan? Walaupun nanti ada vaksin gitu ya. Nah, selama itu bahwa ekonomi masih belum pulih, bahwa banyak orang kena PHK, penghasilan turun. Nah, di situ kan fungsi jaring pengaman sosial, bansos itu penting sekali. Nah, jadi pencatatan siapa penerima bansos, bagaimana distribusinya, tepat sasaran, tidak ada penyelewengan. Ya, katanya kan mudah-mudahan tahun depan sudah diganti menjadi langsung kan, cash transfer langsung begitu ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi penyelewengan. Okay. Ini penting. Jadi ini pos penting betul. Nah, Menteri Kesehatan itu juga pos penting. Oke, Prof, ditahan dulu, Prof. Pandemi ini, oke. Ya, untuk menganalisa bagaimana kemudian keputusan of the box dari Jokowi ini terhadap Menteri Kesehatan yang sangat menjadi sorotan tajam, kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami dalam CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Kita kembali lagi ke dialog kita masih dengan Guru Besar Psikolog Politik Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk. Masih tersambung ya, Prof? Ya, masih. Ya, oke. Sebelum lebih lanjut kita elaborasi soal bagaimana penunjukan atau keputusan Presiden yang dikatakan out of the box untuk memilih beberapa pembantunya di pos kementerian. Sedikit, Prof, soal Wamen ini apa yang bisa Anda baca? Apa kemudian perlunya posisi Wamen ini juga diisi oleh beberapa orang yang tadi kita tahu bahwa juga punya cukup nama dan sepak terjang yang baik begitu? Iya, dulu ada banyak pendapat tentang Wamen ini. Ada yang mengatakan tidak terlalu perlu. Karena nanti akan menyulitkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi di kementerian. Karena kan menteri itu adalah political appointment kan. Jadi sebenarnya dia tidak perlu terlalu teknis. Yang penting dia mengerti bagaimana visi misi presiden dan menjadi political mediation seperti itu ya. Dia mengerti apa yang dimaui oleh presiden, arah kebijakan kemana, ya. Terus nanti dia juga akan mengerti bagaimana konstelasi politik di parlemen dan mengerti secara helikopter view seluruh persoalan-persoalan yang dihandle oleh kementeriannya. Nanti urusan teknis itu ada di dirjen-dirjen. Nah, jadi ada mengatakan kalau nanti Wamen ini positioningnya di mana? Karena nanti yang teknis-teknis itu sudah diambil oleh dirjen-dirjen. Nah, kalau misalnya yang politisnya udah di menteri itu sendiri. Nah, tapi ada yang punya argumen bahwa kementerian itu
ada yang tugasnya banyak betul. Seperti BUMN itu membawahi ribuan BUMN. Mungkin ada pembagian supaya kerja menteri itu tidak terlalu berat, dibagi dengan wamennya untuk misalnya mengurus BUMN urusan BUMN yang ini perbankan sendiri, BUMN yang energi sendiri, misalnya begitulah ya. Ya, jadi mungkin make sense. Ada yang mengatakan seperti juga wamen keuangan itu kan juga luas. Nah sekarang misalnya wamen kementerian yang baru ya, dulu nggak ada. Ya, itu Kementerian Pertanian juga kementerian yang besar dengan anggaran yang besar dan pekerjaan besar di Indonesia ya. Walaupun pembidangan sudah ada dirjen-dirjen. Ya. Nah, nanti apakah nanti sebagian tugas menteri dibagi dengan wakil menteri? Dia artinya wakil menteri tidak seperti dirjen. Pembidangnya teknis misalnya gitu ya. Tapi dia di tengah-tengah berarti. Jadi ada menteri, ada lagi wakil menteri, baru ke dirjen-dirjen lagi. Betul berarti yang disampaikan tadi bahwa kemudian yang perlu adalah sinergitas ke atas dan juga ke bawah begitu ya Prof ya? Betul, ya betul. Kita bahas soal Menkes yang menarik juga dan juga banyak menjadi sorotan Prof. Bahwa posisi atau kursi Menteri Kesehatan ini kemudian diganti, Dr. Terawan akhirnya diganti dengan Budi Sadikin begitu. Membacanya bagaimana? Apa kemudian yang bisa kita pahami dari sini? Dari latar belakang Menteri Budi Sadikin ini saja sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Backgroundnya adalah fisika nuklir begitu. Apa yang lebih luas bisa dilihat dari ini, Prof? Apakah lebih melihat bagaimana tata kelola ke depannya di kementerian ini atau apa bacaannya? Jadi mungkin seperti yang saya tadi katakan, harus kita ubah mindset kita. Menteri itu hakikatnya adalah political appointee. Jadi dia penunjukan politis dan bukan berdasarkan kemampuan teknik ya, teknikalitas lah. Ya, pembidang itu mungkin itu levelnya di dirjen-dirjen lah. Dirjen-dirjen ke bawah, dirjen, direktur, sampai ke birokrasi ke bawah itu sangat teknis. Nah, gimana pun menteri itu sebenarnya adalah jabatan politis. Ya, dia memang memimpin birokrasi untuk jangka waktu tertentu, tapi dia bukan birokrat sebenarnya. Ya, kalau misalnya dia dari birokrat juga bisa, nggak masalah kan? Ada juga menteri yang dari birokrat. Tapi intinya sebagai political appointee, dia bisa dari latar belakang dimanapun, dari partai, dari profesional, dari akademisi, gitu. Nah, betul. Posisi menteri itu yang penting, bukan teknikalitasnya. Ya, kalaupun dia menguasai teknis itu mungkin nilai tambah. Ya, yang bisa penting bisa enggak. Ya. Maksud saya, toh menteri juga harus mengerti apa yang menjadi tugas tupoksinya. Dan bagaimana dia melihat persoalan itu, dia rumuskan menjadi kebijakan, dia kawal, dia gerakan birokrasi itu untuk mencapai misi itu. Berarti yang penting sebenarnya kan adalah leadership, manajerial. Tadi Anda sebut tata kelola. Ya, bagaimana itu dimainkan oleh menteri itu. Ya, di samping tadi yang politis-politis ya, itu juga penting. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, Pak Budi Gunadi Sadikin ini orang yang punya rekam jejak, leadership, manajerial dan mengatur tata kelola itu ya udah panjang. Ya, dia menjadi bankir lama, sampai jadi direktur Bank Mandiri. Beliau memimpin Inalum dan kemarin menjadi wamen untuk dan dia juga wakil di Satgas untuk penanggulangan pandemi COVID. Jadi
dia pasti sudah paham Oke. soal-soal yang berkaitan dengan kesehatan gitu Oke, loh. artinya Jadi menurut saya ini orang yang tepat ini. Oke. Nggak ada yang aneh gitu. Nggak Oke, ada yang aneh. artinya memang pilihannya adalah kepada orang yang memiliki kemampuan tinggi untuk juga bisa menggerakkan banyak orang dan banyak Yes. sektor begitu ya, Prof ya? Ini manajerial, jadi Oke. bukan teknikalitas. Jadi nggak bisa Anda bikin argumen seperti ini nanti. Pak Menteri datang ke rumah sakit, oh Pak Menteri, oh Anda kok nggak bisa nyuntik orang seperti dokter, jadi Anda nggak boleh jadi menteri, nggak gitu. Oke. Ya kan dia nggak sehari-hari nggak praktek dokter juga. Oke, oke. Kalau melihat timingnya bagaimana sih, Prof? Apakah di saat pandemi sudah hampir berjalan 1 tahun, baru kemudian posisi menteri sebelumnya diganti dengan menteri yang baru? Apakah juga memang evaluasinya atau penilaian selama ini, khususnya di masa pandemi ini, memang tidak ada progres yang maksimal begitu dari kinerja menteri sebelumnya? Mungkin seperti itu saya kira, bahwa di bawah menteri yang lama, percepatan penanggulangan COVID ini agak lama mungkin ya. Ya itu penilaian presiden pasti ya. Pasti presiden sudah punya data yang objektif untuk melihat kinerja yang lama dan menunjuk menteri yang baru dengan harapan supaya ada perubahan tata kelola penanganan COVID ini di Kementerian Kesehatan. Oke. Dan tentu juga harapan-harapan presiden bahwa masalah-masalah kesehatan publik ini kan luas dan banyak juga ya. Ya kita bicara bagaimana pelayanan kesehatan yang masih di bawah standar misalnya, ya, baik dari cakupan, kecepatan, dan pelayanan yang bagus misalnya, rumah sakit harus ditata, kita punya puskesmas puluhan ribu, dan itu kan juga harus direvitalisasi ya. Oke. Terus bagaimana juga membuat paradigma kesehatan itu mulai berarah ke preventif misalnya. Ini kan usaha-usaha yang besar gitu. Butuh penataan sistem yang lebih menyeluruh. Oke. Jadi mungkin dalam perspektif itu Pak Presiden melihat Pak Budi ini lebih tepat mungkin. Oke, yang juga jadi sorotan, Prof, soal posisi di Kementerian Agama. Apakah bacaannya juga berhubungan dengan dinamika politik yang kita lihat bandul demokrasi kita agak bergerak lebih cepat, begitu mengayun lebih cepat dengan adanya gerakan-gerakan yang kita ketahui beberapa waktu ini. Apakah ada hubungan dengan ini atau bagaimana membacanya, Prof? Ya sedikit banyak ada. Tentu ada seperti itu. Ya bahwa menteri yang sekarang itu punya rekam jejak yang kuat untuk penegakan toleransi ya beragama, dan dia juga punya keberanian ya sebagai anak muda ya. Tapi sekali lagi saya katakan tantangan di Kementerian Agama itu justru adalah masalah tata kelola yang berkaitan dengan integritas sistem ya. Kita tahu dulu berapa menteri agama terkena kasus korupsi. Karena Kementerian Agama juga mengelola dana yang besar, ya, terutama dana haji. Ya, jadi itu juga yang harus dibereskan oleh Menteri Agama yang baru. Dan juga tadi yang Anda katakan, masalah-masalah menguatnya politik identitas, konservatisme agama, intoleransi dan radikalisme. Nah, kita harus ingat bahwa Menteri Agama adalah menteri untuk seluruh agama yang ada di Indonesia. Oke. Jadi walaupun dia representasi dari Nahdlatul Ulama, dia harus bisa menempatkan dia menteri seluruh agama. Dan Pak Stakuf ini kan sudah punya rekam yang jejak yang bagus di situ. Oke, artinya memang persoalan atau kerja selanjutnya dari Menteri Agama ini juga sudah terlihat apa yang harus dibenahi. Terakhir, Prof. Hamdi, dari seluruh atau 6 menteri yang dilantik hari ini akan mengemban tugas,
apa harapan-harapan yang perlu kita tumpangkan ke kerja cepat mereka, khususnya di kondisi yang tidak menentu seperti sekarang, Prof? Ya tentu yang pertama jangan korupsi, itu yang paling penting. Ya itu kayaknya harapan publik terbesar. Kedua, tentu para menteri sudah paham bahwa jabatan publik itu amanah yang berat, dipertanggungkan dunia akhirat. Terus ini tidak mudah, ya. Jadi Anda harus paham bahwa Pak Jokowi ini kerjanya kan cepat ya, terus Spartan begitu. Jadi ya siap-siap jaga stamina maksud saya, gitu loh. Jadi ini bukan pekerjaan mudah. Ya. Harapan publik begitu besar. Ya, dan kerja keras, dan apalagi kita dalam situasi pandemi ini, ya banyak orang menggantungkan harapan kepada pemerintah tentunya, dan tentu juga pada menteri-menteri yang baru dilantik, begitu. Ini pekerjaan tidak mudah. Ya, mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau ini sehat, ya, staminanya bagus, kuat, gitu ya. Supaya kita bisa keluar dari krisis pandemi ini secepatnya begitu. Oke, ini pula yang terbaca kemarin ya, Prof, dari simbol jaket biru yang diberikan oleh Presiden kepada menteri yang dipanggil kemarin. Baik, harapan itu kita aminkan, semoga kemudian kondisi bangsa ini semakin membaik dengan adanya menteri-menteri baru ini. Artinya kemudian hal-hal yang menyangkut dengan bagaimana kondisi pandemi ini juga bisa berakhir dengan ada Menteri Kesehatan yang baru, dan juga kesejahteraan masyarakat dengan Menteri Sosial yang baru, dan juga masalah intoleransi dengan Menteri Agama yang baru ini juga bisa terselesaikan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih Prof. Hamdi sudah bergabung dengan kita siang ini. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Dan CNN Indonesia Breaking News masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.